Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya padamu. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu
tersedia bagiku selamanya. Ku cinta hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Ku cinta. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku, ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku, yes Lord. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku, ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku, Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku, ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku, Yesus, Yesus.
Ku rindu Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, Kaulah segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku,
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan sharing yang masih ada kaitannya dengan pesan sharing saya sebelumnya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tema yaitu kuat di tengah badai. Saya sendiri masih on proses untuk pemulihan hati, lalu proses move on gitu ya. Dan saya sangat yakin bahwa banyak juga di antara para sahabat dan juga saudara atau siapapun yang mendengarkan sharing ini sedang berada dalam situasi yang sama. Nah, itulah kenapa saya selalu ingin berbagi apa yang saya mengerti, apa yang saya pahami, apa yang saya rasa menguatkan diri saya dalam proses ini untuk dibagikan, dan berharap menjadi berkat dan kekuatan kepada setiap orang yang mendengarkannya. Seperti sharing sebelumnya, setelah jeda rasanya kurang lebih 2 minggu gitu ya, itu adalah sebagai bentuk daripada perlawanan saya terhadap kelemahan, keterpurukan, atau bentuk daripada tindakan untuk move on dari keterpurukan gitu ya. Karena menurut pengalaman saya bahwa kalau kita tidak berontak terhadap keadaan yang situasi yang melemahkan, pikiran kita akan cenderung diserang oleh si jahat untuk melemahkan, untuk mengintimidasi, untuk membuat kita terpuruk, untuk kita kehilangan harapan, kehilangan semangat dalam mengikut Tuhan, untuk tidak percaya lagi terhadap janji Tuhan gitu kan. Nah, saya selalu ingatkan diri saya seperti ini. Kalau saya tidak ambil tindakan untuk move on, maka saya sendiri akan terus semakin terpuruk. Saya yang akan menderita, saya yang akan merugi gitu. Jadi sekalipun tidak mudah gitu ya, ketika proses itu terjadi, kita berusaha melangkah. Hal sederhana misalnya, dari sepanjang hari ada saja momen di mana kita seperti di di dikepung oleh pikiran-pikiran negatif ataupun perasaan-perasaan negatif seperti merasa bersalah, merasa gagal, atau pikiran kita yang memikirkan masa lalu. Saya selalu ingatkan diri saya untuk tidak hidup di masa lalu, belajar untuk berpengharapan ke depan, sebab Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan Allah semesta alam yang sanggup memulihkan kehidupan kita dalam sekejap mata. Kalau Tuhan menghendaki, sudah waktunya terjadi pemulihan. Makanya
ketika dalam masa keterpurukan, salah satu hal penting yang harus dijaga adalah iman kepada Tuhan. Karena uh, iman itu selain menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi iman itu juga untuk pihak Tuhan menjadi menjadi dasar untuk bertindak gitu. Jadi iman itu akan melahirkan mujizat. Tuhan tertarik dengan iman. Nah, bagi kita iman itu seperti pondasi kan, tadi saya katakan sebagai dasar untuk mengharapkan pemulihan, untuk melihat apa yang belum kita lihat dengan mata jasmani kita. Kita harus tetap pegang iman itu. Sekalipun apa yang kita harapkan belum terjadi, kita harus tetap uh, bertekad untuk menaruh iman kita kepada Tuhan. Itu untuk kita, untuk tetap uh, bertindak. Tetapi tadi saya katakan iman itu juga menjadi dasar bagi Tuhan untuk mengadakan mujizat pemulihan atas hidup kita. Sebab seperti banyak kesaksian dan juga dari Alkitab bahwa iman seseorang lah, kepercayaan seseorang lah yang menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan mujizat dalam diri seseorang. Nah, jadi yang pertama yang saya tekankan dalam kehidupan saya dan juga ingin saya bagikan kepada setiap kita adalah untuk tetap berpegang teguh pada kepercayaan kepada Tuhan. Jadi iman itu harus betul-betul dipelihara. Sekalipun sulit, si jahat berusaha untuk menyerang pikiran kita untuk berkata bahwa sia-sia memperkatakan firman, seolah tak ada hasil, gak ada yang terjadi ketika kita tetap memegang iman kita. Sementara iman kan sesuatu yang belum kelihatan. Ketika iman kita terus uh, teguh di dalam Tuhan, maka sesuatu yang belum kelihatan itu, yang belum dilihat oleh mata, segala sesuatu yang kita harapkan itu akan terlihat menurut waktu Tuhan. Jadi iman itu harus terus dipelihara. Sekalipun sulit. Kadang-kadang seperti kita tadi saya katakan dalam seharian ada masa di mana kita betul-betul dikepung oleh perasaan dan pikiran yang tidak membangun. Saya berusaha untuk berontak, tidak membiarkan diri saya melamun atau menangisi diri gitu ya, atau menyalahkan diri sendiri. Bagi saya lebih baik memfokuskan diri untuk ke hal yang positif. Jadi yang saya mau katakan kepada kita di awal ini, yang harus kita perjuangkan adalah iman. Sekalipun apa yang kita harapkan belum terjadi, tetap pegang iman kepada Tuhan. Abraham kan juga begitu. Ketika dia percaya kepada Tuhan akan janji Ishak, itu kan tidak serta-merta terjadi. Bukan waktu yang singkat untuk kemudian dia menantikan janji Tuhan, tetapi dia tetap pelihara imannya. Daging kita akan berontak untuk menantikan janji Tuhan yang sepertinya belum ada tanda-tanda gitu ya. Tapi untuk kita bisa pulih keadaannya, iman itu harus dijaga. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, dan dasar yang menggerakkan hati Tuhan untuk mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Nah, dan untuk iman itu tetap terjaga, tidak ada cara lain. Bahkan yang paling utama menurut saya adalah tetap merenungkan firman Tuhan. Tetap merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Lalu jangan berfokus pada masalah. Ini juga hal yang sangat tidak mudah dan tidak enak. Tetap fokus kepada Tuhan dan bukan pada masalah. Pada akun pribadi saya bagikan cuplikan khotbah uh,
hamba Tuhan yang luar biasa gitu ya. Eh, Fokus kepada Tuhan. Iblis maunya supaya kita nggak fokus kepada Tuhan, fokus pada masalah. Padahal kalau kita tetap fokus kepada Tuhan, maka selain kekuatan kita dibangkitkan, iman kita dibangkitkan, kita bisa mengerjakan hal-hal yang baik dan benar sambil menantikan pemulihan daripada Tuhan. Satu hal yang saya belajar ketika dalam masa kesesakan adalah bahwa dimanapun saya berada, saya harus tetap menjadi berkat gitu. Di dalam situasi yang tidak mengenakan bagi diri saya bisa menyaksikan fakta-fakta hidup dari orang-orang yang ke gereja. Fakta-fakta hidup orang yang berdoa, fakta uh, keluarga dari orang Kristen. Nah, kalau saya fokus pada masalah saya sendiri, maka saya akan tidak peduli dengan keadaan yang memprihatinkan dari orang-orang yang saya saksikan tadi. Tapi ketika saya tetap berfokus pada Tuhan, maka saya mulai mengarahkan diri saya untuk melakukan apa yang baik dan benar. Di 1 Timotius 2 ayat 1 berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Pertama-tama loh, pertama-tama surat Paulus kepada Timotius adalah tentang doa, tentang bagaimana uh, menasihatkan Timotius untuk memberikan perhatian kepada kepentingan orang lain. Yakobus 5 ayat 16 juga berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Orang yang kalau fokusnya adalah masalahnya, maka yang terjadi adalah uh, uh, pikirannya adalah aku dan aku. Saya mau bagikan praktek hidup saya ketika dalam masa kesukaran ini. Saya selain melakukan par gitu ya, saya justru efektifkan, fokuskan doa-doa saya bersyafaat kepada orang-orang yang saya kasihi, yang saya layani, yang saya saksikan gitu kan. Sudah berkali-kali saya katakan di waktu yang lalu bahwa ketika kita menabur doa, maka kita akan mendapatkan berkat yang sama. Kalau kita berdoa untuk kesembuhan orang lain, maka Tuhan akan sembuhkan kita. Ketika kita berdoa untuk pemulihan orang lain, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Jadi justru ketika keadaan saya kurang baik, apa yang saya harapkan? Dalam aspek apa yang saya harapkan? Maka ber, uh, uh, berkat yang sama saya mohonkan untuk orang lain yang saya kasihi, yang saya layani. Saya bahkan lebih sungguh-sungguh berdoa untuk kepentingan orang lain. Saya mulai doakan para sahabat setia yang masih setia berada di MTRC Advance, yang bikin termet untuk apa? Untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kesehatan, untuk penyediaan Tuhan, untuk pekerjaan, untuk usaha. Saya justru uh, bahkan berdoa lebih besar porsinya kepada orang lain daripada terhadap diri saya. Saya melakukan itu bukan seperti pancingan supaya saya mendapatkan berkat yang sama, tapi saya melakukan rumus bahwa kalau kita saling mendoakan, maka kita akan sembuh. Kalau kita mendoakan sesuatu yang baik terhadap orang lain, maka kita akan mendapatkan berkat yang sama. Ketika saya praktekkan itu, saya beroleh kekuatan. Nah, hal-hal seperti ini tuh nggak enak bagi daging. Tapi bagi saya itu adalah cara yang benar, cara yang dinasihatkan firman Tuhan dalam kekristenan seseorang, termasuk ketika kita menghadapi masa-masa yang tidak enak.
Kita harus saling mendoakan. Doakan kesembuhan orang lain, doakan pemulihan orang lain, doakan perekonomian orang lain, pekerjaan orang lain, usaha orang lain, penghidupan orang lain, penyediaan bagi orang lain, dimulai dari lingkungan orang-orang yang kita kasihi dan orang kita layani. Sungguh-sungguh lakukan dengan motivasi yang murni, maka janji firman Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan pertama-tama di 1 Timotius 2 ayat 1, malah Paulus katakan ini yang pertama, kamu harus menaikkan permohonan, doa dan doa syafaat loh, untuk dan ucapan syukur untuk semua orang. Di waktu yang lalu saya bahkan ingin tekankan kepada kita bahwa inilah sebetulnya tanda dan harapan sih bagi MTRC yang sudah bertumbuh di dalam pelayanan ini, yang sudah diubahkan hidupnya dalam pelayanan ini. Bagaimana dia menjadi orang yang berdampak, menjadi berkat terhadap orang sekelilingnya, sekalipun di tengah masalah. Tetap berdoa bagi orang-orang yang ditemui, bagi keadaan yang menurut kita sangat memprihatinkan seturut dengan iman Kristen. Mendoakan orang lain adalah salah satu cara untuk tetap kuat di dalam masalah. Dan saya percaya kalau kita tetap tadi kita percaya kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, yang kedua, lalu kemudian kita mendoakan orang lain, mendoakan yang terbaik, pemulihan bagi orang lain, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan justru itu menjadi awal pemulihan dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat adalah berjuang, bertekad untuk bersyukur dalam segala keadaan. Nah, ini juga tidak mudah. Pada rekomendasi video hari Senin, salah satu juga yang ditekankan adalah untuk belajar bersyukur. Kalau saya katakan di sini, berjuang, bertekad, memutuskan untuk bersyukur dalam segala keadaan. Lalu yang kelima adalah berlatih dan berjuang untuk tidak berputus asa, apalagi kehilangan pengharapan. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi gak boleh kehilangan pengharapan. Lalu yang keenam adalah merenungkan firman Tuhan. Kemarin saya dengarkan video ayat hafalan burut ya, dan saya juga udah katakan pada sharing yang belum lama ini bahwa tetapi tentang modul kita bahwa tetapi kita ini adalah orang-orang percaya dan yang beroleh hidup. Kalau perhatikan sharing saya juga udah tekankan ini bahwa saya nggak mau, itu saya dikuatkan gitu ya. Kenapa? Memang saya sudah tahu firman itu, tapi pada saat akhir-akhir ini kan saya sedang renungkan firman Tuhan yang lain. Saya bolak-balik renungkan firman Tuhan yang lain. Tapi kemudian ketika mendengarkan modul ini, saya diingatkan lagi tentang pengharapan ini. Saya nggak mau gara-gara memikirkan kegagalan, gara-gara fokus pada kesesakan, akhirnya kehilangan janji yang lebih besar. Saya nggak mau gara-gara menangisi sesuatu yang hilang, sesuatu yang gagal, kemudian saya kehilangan hal yang jauh lebih besar gitu tentang kekekalan. Saya harus mulai ikhlaskan, saya mulai berdamai, saya mulai fokus pada apa yang Tuhan kerjakan di depan. Terlebih gak boleh kehilangan iman, gak boleh kehilangan kepercayaan gitu. Karena akan merugi kalau kita kemudian menjadi kecewa kepada Tuhan
menjadi kecewa kepada Tuhan gara-gara satu chapter ini tadi. Karena di waktu yang lalu kan Tuhan setia kepada kita, baik kepada kita. Tuhan eh, selamatkan hidup kita, mati untuk kita, Dia siapkan semuanya. Tapi hanya gara-gara satu step ini, satu chapter ini, kemudian kita eh, menggagalkan sendiri janji yang lebih besar yang Tuhan sediakan di depan seperti tadi di modul tadi. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Masa kemudian gara-gara hal yang sementara yang memang tidak menetap sifatnya, kita tidak bisa bawa keluar dari dunia ini, akhirnya kita kemudian kehilangan sesuatu yang lebih berharga gitu, yang kekal. Ini saya sedang berbagi sharing ini, juga sedang ngomong pada diri sendiri untuk menghiburkan diri saya supaya jangan bersikap bodoh dengan apa yang proses yang terjadi. Gak mudah, memang saya katakan gak mudah. Kadang-kadang kalau kalau gak cepat melawan, bisa seperti orang bermimpi dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sama dengan saya, ada rasa shock gitu ya. Tapi kita harus bangkit. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Gak bakalan selamanya seperti itu keadaan kita. Jangan sampai kehilangan pengharapan. Tetap berharap kepada Tuhan, sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dibiarkan. Saya berharap kita yang ada di sini tetap kuat di tengah badai. Seperti tadi saya katakan, justru yang kita lakukan adalah tekun berdoa, tapi bukan hanya untuk diri kita sendiri. Sebab ada 2 ayat yang tadi saya bagikan pada Capas. Pertama-tama menasihatkan, ini loh yang pertama-tama dinasihatkan oleh Paulus adalah supaya Timotius itu menaikkan doa untuk semua orang, bersyafaat untuk semua orang. Yakobus 5 ayat 16 juga begitu, saling mendoakan. Jadi di masa-masa yang sukar seperti ini, kita harus saling mendoakan sesama all MTRC, saling mendoakan orang-orang yang kita kasihi juga. Jadi kalau dalam doa-doa pribadi, entah itu doa pagi, doa malam, atau ada di antara kita yang doa tengah hari, sempatkan waktu untuk mendoakan, menaikkan doa yang terbaik untuk sesama sahabat dan juga orang yang kita kasihi. Boleh dengan mengikuti panduan doa yang diberikan di Elpar MTRC. Lakukan dengan sungguh-sungguh, doakan dengan sungguh-sungguh, dan itu berkenan kepada Tuhan. Itu yang saya lakukan, dan saya nggak mau kehilangan harapan. Dalam mengikuti Tuhan. Kiranya oleh doa-doa kita semuanya, kita saling mendoakan. Saya doakan all MTRC, dari MTRC Advance dan juga bikin internet sesuai dengan panduan doa, supaya tetap setia, tetap kuat, tetap bersemangat. Saya berharap berkat yang sama datang kepada saya, dan juga berharap kita tetap setia, bergandeng tangan, tetap bersama-sama melewati masa-masa sukar dalam kehidupan kita. Nah, kiranya sharing motivasi yang saya bagikan hari ini terus mengingatkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, tidak kehilangan kepercayaan, terus berjuang, bertekad untuk bersyukur, tetap merenungkan firman Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan saling mendoakan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Ketika berdoa, tidak perlu, bahkan tidak, jangan terlalu pusingkan rasakan hadirat Tuhan apa tidak. Naikkan saja doa dengan iman, dengan sungguh-sungguh, Tuhan menjawab doa. Terus kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau kita sesama kita MTRC gitu ya, saling mendoakan, kita kan grup pendoa. Jadi doa dari sahabat A kepada sahabat B yang ada di kota yang berbeda, bahkan di negara yang berbeda, itu akan menjadi kekuatan. Lakukan itu, maka akan dapatkan berkat yang sama. Bahkan kita akan menyaksikan sahabat dan saudara yang lain tetap kuat bersama-sama
di dalam rombongan ini. Nah, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita, kiranya menjadi kekuatan, motivasi, dan menjadi teladan. Saya juga bukan orang yang sempurna. Tadi saya katakan jujur, kadang-kadang satu hari kalau saya dengarkan saja, kalau saya respon saja perasaan yang negatif, atau saya dengarkan pikiran yang negatif, saya bisa terpuruk gitu. Tapi saya berusaha melawan gitu ya. Saya terus mengucap syukur. Semua yang terjadi itu nggak kebetulan terjadi. Saya boleh mengalami ini untuk pemurnian, untuk pembentukan, untuk banyak hal yang Tuhan ingin ajarkan dalam kehidupan saya, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Saya nggak mau uh, uh, hanya pintar bicara gitu ya, tapi saya mau jujur bahwa apa yang saya bagikan, dan ini juga ketika saya berbagi, saya ingatkan pada diri saya kan ngomong gitu ya, tapi kalau prakteknya saya bertolak belakang, kan itu berarti saya munafik gitu. Nah, jadi saya bagikan hal sederhana yang saya pikirkan, saya rasakan, saya lakukan, kiranya menjadi kekuatan bagi kita. Kita terus bersama-sama kuat untuk melanjutkan pertandingan iman kita. Kita belajar, kita evaluasi diri kita, tanya Tuhan apa yang Tuhan sedang mau ajarkan kepada kita, dan kita saling mendukung di dalam doa. Doa yang dinaikkan sungguh-sungguh dengan hati yang murni itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Puji